Halo, Assalamualaikum. Miss Lina mau sharing topiknya tentang apa yang terlewatkan. Pernah tidak ya teman-teman mengambil keputusan gitu ya. Misalnya kamu dihadapkan pada dua pilihan. Kemudian kamu misalnya memilih pilihan A. Dan setelah kamu memilih pilihan A, saat hasilnya sudah diberikan oleh Allah, kemudian kamu merasa, oh harusnya aku milihnya B ya gitu. Nah, misalnya ada pengalaman sedikit tentang ini. Dan biasanya kalau kita mengalami sesuatu ya, kalau misalnya sih kayak misalnya ada yang rasanya kayak mengganjal gitu atau ada di pikiran, itu biasanya perlu direnungkan ya. Nah, di kejadian tersebut renungan Miss Lina itu cukup terbantu ya dengan ada kajian gitu pagi ini secara online. Jadi kan kalau misalnya kita ingin merenungkan sesuatu gitu ya, atau istilahnya tafakur ya, berpikir yang ada Allahnya ya, yang membuat ketaatan ya. Karena kadang kalau misalnya kayak hati lagi rasanya nggak enak, itu biasanya ada keinginan lain selain untuk taat dengan Allah ya. Nah, untuk bisa melakukan perenungan itu, bertafakur itu ibarat memasak, perlu ada bahannya ya. Bahannya itu jadi adalah ilmu. Bahannya itu ilmu. Dan yang suka kejadian sama Miss Lina itu, dan katanya kan tidak ada yang kebetulan ya, sepertinya Allah memang merancang, bukan sepertinya, insya Allah memang Allah yang merancang. Jadi misalnya saat pagi-pagi Miss Lina bangun gitu, turun di tayangan di TV ada tentang intinya dia bilang rezeki orang itu tidak akan tertukar. Atau misalnya gini, misalnya satu orang itu ingin diberi kesuksesan oleh Allah, maka bahkan banyak orang sekalipun itu tidak akan bisa menggagalkan kesuksesan yang akan diberikan oleh Allah. Dan kalau misalnya Allah ingin orang itu tidak berhasil, mau seberapa banyak orang membantu, itu dia tidak akan bisa berhasil. Kemudian yang di kajian yang Miss Lina ikutin diingatkan lagi kalau itu bahasannya tentang berserah diri ya. Jadi katanya diingatkan lagi kalau manusia itu hanya bisa berusaha, berikhtiar, hasil itu Allah. Nah sempet tuh Miss Lina kayak kadang kan kita suka ada pikiran gitu ya, yang mungkin jadi buat kita nggak taat. Miss Lina kayak mikir coba aja misalnya gitu ya. Padahal di kajian itu diingatkan, dan ini kan kalau kajian itu tuh lebih ke rasanya seseorang yang sudah merenungkan hal tersebut ya. Tapi balik lagi semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi rasa beliau ya, namanya Pak Permadi ya, yang mendirikan Majelis Tafakur Mutiara Tauhid ya. Beliau sudah almarhum, semoga semua ilmu yang disampaikannya bisa menjadi amal soleh beliau ya. Jadi beliau berkata kalau modal untuk berserah diri itu di kajian itu seperti ini. Kalau berprasangka buruk
pada Allah adalah suatu suatu kesalahan besar. Ya, jadi misalnya gini, misalnya aja Misina tuh tetap berkutat sama pikiran Misina. Kenapa ya Allah nggak ngasihnya yang lebih besar misalnya gitu. Nah itu kan seperti memprotes hasil yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya memang itu nggak mudah. Misalnya kebiasaan untuk mendahulukan ego itu tentunya bukan hal yang mudah untuk bisa nerima ketetapan Allah ya. Apalagi misalnya ketetapan Allah itu tidak sesuai dengan ego kita gitu. Kemudian tapi misalnya sudah menyadari hal itu ya, kalau misalnya kita diri ini yang Misina rasakan ya, kalau Misina terus misalnya memprotes hasil Allah itu rasanya tidak tenang. Jadi Misina kayak dalam hati, ya Allah bantu gitu. Dan kalau misalnya pikiran-pikiran itu timbul lagi, pikiran yang kayak kalau aja aku ngelakuinnya yang A gitu ya, kalau aja aku ngelakuin yang A bukan ngelakuin yang B, aku akan mendapatkan hasil yang lebih besar misalnya gitu. Kalau itu dibenamin lagi, padahal kan semua itu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi semua Allah yang ngatur gitu. Dan dari peristiwa itu kadang misalnya ya, misal kayak hati Misina rasanya nggak enak atau kayaknya udah lagi nggak bener nih gitu ya, biasanya Misina cari YouTube, Misina belajar ya tentang konsep rezeki dalam Islam gitu ya. Jadi misalnya gini, jadi dibilang ada kejadian seseorang itu terjatuh dari sumur dan dia terjatuh tuh cukup lama, terus nggak ada orang yang bisa bantu dia, tapi kemudian ada orang yang tahu dan membantu. Akhirnya orang itu diselamatkan, kemudian diberikan selimut dan diberi segelas susu. Kemudian setelah itu setelah dia tenang ya, orang itu tenang, ada banyak orang bertanya, kok kamu bisa sih kecebur di sumur itu gitu. Kemudian orang tersebut memperagakan, nih seperti ini, aku melihat seperti ini, dan ternyata orang tersebut jatuh. Dan saat jatuh, padahal banyak orang itu tidak tertolong. Dan Ustadz yang menyampaikan cerita itu menyampaikan kalau kita tidak akan meninggal sampai semua rezeki kita itu tersampaikan. Nah dari cerita ini pelajaran juga bagi Misina ya, untuk tidak terbawa kepercayaan lingkungan ya yang sudah umum. Kalau rezeki itu kan, kalau Misina ya masih belajar kayak lebih ke nganggapnya rezeki itu tuh uang gitu ya, karena kita tahu kebutuhan hidup kan banyak ya, apalagi kayak harga-harga naik gitu ya. Dan itu tuh diingatkan lagi ya dari ceramah itu, rezeki itu ya semuanya gitu, segelas susu, udara yang kita hirup, kesehatan gitu kan. Jadi misalnya kita berpikir tentang sesuatu yang terlewatkan nih, misalnya ya, mungkin kalau dalam hidup ada gitu kejadian, misalnya kayak kamu kenal seseorang gitu, terus kamu tidak jadi nikah sama dia gitu, terus kayak kamu lihat, kalau aja aku nikah sama dia, misalnya aku udah tinggal di luar negeri, udah hidupnya enak misalnya gitu ya, tapi itu tidak kejadian. Nah kalau misalnya kamu terus berkutat ke pikiran yang terlewatkan gitu, kayak misalnya gini, andai aja waktu itu aku lebih responsif misalnya kayak gitu ya, itu kan kamu kayak
membuat diri kamu terbebani gitu dengan andai-andai gitu kan. Berharap kalau rezeki itu tidak terlewatkan untuk kamu gitu. Nah, tapi misalnya kamu merasa galau, itu sebenarnya waktunya untuk kamu kembali ke Allah gitu. Itu kalau misalnya ya, kayak kalau misalnya ngerasa galau nih, pasti ini udah ada yang nggak bener nih gitu kan. Misalnya pelajarin lagi, dan ya balik lagi kan, ilmu kan harus dibenamkan ya, jangan hanya jadi informasi, dirasa-rasakan lagi. Bener gak sih? Aku percaya kalau Allah tuh sudah menetapkan rezeki manusia masing-masing gitu ya. Sudah ditetapkan masing-masing manusia, dan rezeki itu memang berbeda-beda gitu. Ada orang yang memang rezekinya misalnya dalam hal harta tuh melimpah ruah gitu, tumpah-tumpah mungkin yang mungkin bisa bikin sirik. Dan ada juga yang perlu berjuang gitu kan. Dan yang Misina dengarkan lagi di Ustadz, apapun kondisi kita itu tuh bisa jadi sarana diri untuk beribadah. Seperti kayak kalau misalnya kita diberi harta yang banyak, itu kan dibilang juga ujian ya, harta dan anak itu ujian. Kayak bisa nggak kita nggak terikat pada harta itu, nggak bisa memanfaatkan harta itu dengan baik, karena harta kan juga akan dihisap kan, semua akan dihisap di akhirat kelak. Bisa nggak aku memanfaatkan harta itu dengan baik, aku tidak sombong, terus aku memajukan agama Allah gitu menggunakan harta itu. Bukannya kayak berpikir, oh aku nih hebat nih karena aku dapat harta yang banyak. Bisa nggak gitu kan? Atau misalnya kalau misalnya harta kita juga tidak terlalu berlimpah gitu ya, kayak bisa nggak kita sabar gitu ya. Dan yang Misina sedang benamkan gitu ya, jadi mungkin Misina spill sedikit ya kejadiannya. Jadi tapi semua itu yang Misina rasakan itu kayak jalannya Allah ya. Jadi kebetulan Misina ikut salah satu kuis, dan ikut kuisnya itu kayak diajak juga gitu kan, diajak terus sampai kayak maju ke babak yang dapat uangnya gitu kan. Nah kalau dipikir-pikir, itu sama sekali bukan karena Mislina gitu. Itu kayak Allah tuh lagi mau ngasih Misina panggung aja gitu. Mungkin kadang Misina kalau lagi misalnya sedih gitu, kalau kayak lagi ngerasa down gitu, kadang Misina berdoa, ya Allah bantu beri kekuatan gitu. Bahkan kadang Misina pernah berdoa gini, ya Allah kasih dong sedikit kayak apa, kesenangan gitu, kasih hiburan sedikit gitu. Kadang kalau lagi down tuh Misina suka kayak gitu. Dan ternyata ya Allah kasih gitu ya. Tapi ujian lagi buat Misina, kayak untuk nggak ngerasa kalau Misinanya yang hebat gitu, bukan. Karena kayak semuanya tuh kayak kebetulan aja, semua tuh kayak soalnya kayak kebetulan gitu, kayak berkaitan dengan pekerjaan. Terus pokoknya kayak semua tuh udah takdir gitu kan. Nah terus balik lagi dengan topik yang terlewatkan ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada rasa penyesalan gitu ya, misalnya ya kayak aku masih nyesel nih, harusnya aku milihnya A nih bukan B gitu. Atau misalnya ada cerita nih, misalnya ada bapak-bapak dia mau beli tanah, ada pilihan A pilihan B, terus kayak feeling dia pilihan B, padahal ternyata yang pilihan A itu prospeknya jauh lebih bagus dan bisa lebih menguntungkan. Nah itu misalnya juga belajar dari cerita itu, rezeki kayak walaupun itu kayak di depan mata gitu, tinggal selangkah lagi, tapi kalau memang itu bukan rezeki kamu gitu, mau kamu udah deket banget gitu, ya bukan jadi rezeki kamu gitu. Dan memang itu perlu keyakinan lagi, perlu latihan lagi. Nah tapi yang Miss Lina ambil gini ya, kan kadang
ada juga kan ajaran yang positif kan harus bukan harus ya, perlu ya, sebenarnya kita perlu kan sebagai orang Islam, kita perlu punya harapan ya untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Tapi balik lagi takarannya tuh harus lagi nih misalnya kata-katanya, takarannya itu perlu pas ya, perlu pas, kayak ini bisa menyelamatkan aku nggak di akhiratku gitu. Jadi jangan mikir dunia aja gitu kan. Misalnya nih kan, dengan harga-harga yang tinggi, harga pendidikan sekolah anak tinggi gitu kan, kayak diri ini memang perlu berusaha ya. Nah, kejadian yang kesempatan kemarin itu seperti kayak membuka mata Misina, kayak oh jalan rezeki tuh ada banyak ya, dan memang kan Allah maha kaya gitu ya. Dan kalau di ceramah-ceramah yang disampaikan kan, kalau burung aja, bahkan kalau kita lihat ya, burung atau kucing itu kan sebenarnya ada aja ya rezekinya kan. Kata ada yang kalimat, kalau intinya kalau kita berpegang pada janji-janji Allah ya gitu, kita berpegang pada buhul tali yang kokoh. Terus kalau kita misalnya cari rezeki, itu ibaratnya seperti burung yang dia pergi ninggalin sarangnya yang tadinya dengan perut kosong, terus dia kembali dengan makanan, bawa pulang makanan untuk anak-anaknya. Jadi kita juga perlu ya, ini buat Misina, perlu untuk berprasangka baik gitu ya pada Allah, pada rezeki kita gitu kan, memantaskan diri. Terus Misina dalam hati begini, dalam hati insya Allah ada jalan rezeki lain ya gitu ya. Apalagi misalkan juga lagi ngumpulin uang ya buat anak masuk SMP, doain juga masuk pesantren ya, dan itu memang sekitar puluhan juta. Semoga, bukan semoga ya, ya terserah apa ya maksudnya, insya Allah ada rezekinya gitu, amin. Dan Misina ingat perkataan teman Misina, beliau bilang insya Allah itu mah ada rezekinya, apalagi niat kamu baik ya. Terus misalnya kayak dalam hati begini kan, ada lagi nih, misalnya kayak orang kan kalau kata Ustadz dibilangnya jangan berambisi gitu ya. Maksudnya kalau Misina mengartikannya ambil tengah-tengahnya aja gitu. Jadi kemarin tuh Misina ikut kuis itu tuh kayak nggak nggak ada apa nggak ada ekspektasi gitu, kayak Bismillah gitu ya Allah, karena bawa nama sekolah juga gitu, Bismillah, melakukan yang terbaik gitu. Terus kayak pas waktu maju di babak bonus itu, karena Misina yang terakhir, kelompok terakhir tuh kayak dipanggil diwawancara sama MC-nya gitu. Terus kayak dikasih panggung aja gitu ya. Dan itu Misina tuh pernah tuh dalam hati kayak, ya Allah aku tuh pengen gitu ngalahin rasa grogi aku ngomong di depan gitu atau tampil di depan. Terus kayak misalnya dalam hati membatin, misalnya tuh pengen gitu ya, jadi misalnya jadi pembicara, ngomong di depan gitu. Dan ngilangin rasa grogi itu gitu. Dan semoga aja bisa rezekinya juga bertambah gitu, bisa juga nambah pahala, juga ilmu yang disampaikan juga bermanfaat, terus Mesina juga bisa menerapkan. Oke, jadi untuk balik lagi sebagai penutup, insya Allah apa yang menurut kita tuh terlewatkan untuk kita, insya Allah itu nggak terlewatkan. Insya Allah akan ada yang lebih baik yang Allah sudah persiapkan. Dan lebih baik itu kita mesti juga ngerti, lebih baik tuh maksudnya yang membawa kita ke surga ya. Mungkin di dunia misalnya kamu lagi ikhtiar menemukan jodoh gitu, misal kamu gagal gitu, misalnya kamu nggak dikasih di dunia gitu, kalau misalnya tetap berikhtiar gitu, ikhtiar nyari jodoh kan, itu juga kan kalau karena Allah kan jadi ibadah ya, jadi pahala ya. Itu Allah akan kasih gitu pahalanya di akhirat. Tinggal memang perlu dibenamkan lagi ke diri kita kan, kita nih yang mana. Dan
kita nih jiwa atau fisik ya. Kalau jiwa kan maunya taat aja. Dan balik lagi tadi tuh di kajian Misina tadi pagi yang online itu juga dibilang gini, dan Misina kan sudah pernah dengar ya materi itu, tapi ini Misina coba benamin lagi. Jadi kan ditanya ini, kalau harta, jodoh itu perlu diinginkan atau enggak gitu. Nah, ternyata jawabannya itu sudah dijamin sama Allah, sudah dijamin gitu kan. Sama pernah ada kayak temennya Misina bilang jodoh mah nanti bakal datang insya Allah gitu, dan ngomongnya dengan penuh keyakinan gitu ya. Dan juga misalnya sama kayak orang yang bilang rezekinya akan ada insya Allah, nanti uangnya ada insya Allah gitu kan. Masalah percaya ya, percaya sama Allah terus ikhtiar. Kalaupun misalnya kita nggak bisa pakai cara kita, kalau kita ikhtiar minta tolong Allah, insya Allah ada jalannya, ada bantuannya. Oke, mungkin itu aja. Jadi pesan Misina, yuk kita belajar sama-sama, tidak usah menyesali keputusan yang mungkin kita pikir saat itu belum tepat, karena kita ngambil keputusan saat itu tuh karena pengetahuan kita memang baru segitu gitu. Jadi PR-nya lagi kalau mau evaluasi, lebih tenang lagi dalam ambil keputusan, lebih bijak lagi, terus minta tolong sama Allah lagi, ditunjukkan jalannya. Itu aja sharing Misina hari ini. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.